Halo adik-adik, selamat pagi. Senang ya bertemu kembali dengan adik-adik semua. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami bisa bersukacita di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, mari kita pujikan lagu Anak Monyet disambung dengan Kasih Yesus Manis dan Indah. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. 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 Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Adik-adik, kita sudah sampai pada hukum yang ke-7, yaitu jangan berzina. Mari kita saksikan cerita tentang Yusuf di rumah Potifar yang berhubungan dengan hukum yang ke-7 ini ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir.
Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dari cerita tadi, kita diminta Tuhan untuk berpikir, berkata, dan melakukan hal yang positif, adik-adik ya. Nah, kita memang tidak akan merencanakan untuk berumah tangga dalam waktu dekat ya. Tetapi Tuhan meminta kita nanti kalau kita sudah dewasa, sudah besar, kita diminta Tuhan untuk setia kepada pasangan kita, setia kepada suami atau kepada istri kita. Nah, kalau kita masih sekarang ini masih kecil ya, apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan perintah ketujuh, adik-adik? Caranya kita berpikir, berkata-kata yang baik, tidak jorok, tidak meso ya, dan melakukan perbuatan yang baik juga. Kita tidak suka menggoda teman kita yang berlainan jenis, yang cowok tidak suka mengganggu yang cewek, demikian sebaliknya. Tuhan meminta kita untuk berpikir, berkata, dan berbuat yang positif, yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tadi sudah kita saksikan Yusuf ketika di rumah Potifar, dia tidak tergoda dengan rayuan istri Potifar. Nah, jadi kita juga bisa seperti Yusuf ya. Kita bisa meminta pertolongan Tuhan supaya kita tidak mudah melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita juga tidak boleh melihat video yang
untuk orang dewasa ya. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup cerita hari ini, ada hafalan yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Jangan berzina. Saya minta adik-adik seperti biasa mengirimkan video supaya bisa ditayangkan pada minggu yang akan datang. Selanjutnya kita saksikan teman-teman kita sudah semuanya ya menghafalkan minggu yang lalu ya. Kita saksikan bersama-sama ya. Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. 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 Nah, adik-adik semua sudah menghafalkan firman Tuhan minggu yang lalu. Ya, saya harap minggu depan adik-adik juga menghafalkan ya, cuman 2 kata. Mari kita tutup kebaktian online pada pagi hari ini dengan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami supaya kami berpikir, berkata, dan melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan yang masih kecil ini supaya kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap ikut ibadah online setiap minggu. Shalom, sampai jumpa adik-adik.